Waspada keamanan di dalam taksi, dialog kita lanjutkan masih bersama Brigjen Pol Agus Rianto dan Ibu Mintarsi, pengusaha taksi. Bu Mintarsi, ini kalau ya dan juga Pak Agus ini sebetulnya kan harapannya bagi penumpang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dia perlu taksi pastinya. Banyak masyarakat mengeluhkan taksi, dia ingin merasa nyaman dan juga aman. Dan bagi supir juga dia merasa aman bekerja. Nah, apakah tidak sebaiknya mungkin Polri dan juga pengusaha taksi melakukan satu, mungkin bukan MOU ya, tapi apa sih namanya istilahnya, mungkin berdiskusi bagaimana caranya untuk saling memberi pemahaman apa yang terjadi di jalanan gitu, supaya polisi juga bisa menangkap sinyal-sinyal itu gitu. Masalah ini hanya sebagian yang bisa oleh polisi, karena di sini ada masalah penghasilan yang terlalu sulit dan kita lihat armada di luar yang jauh melebihi daripada kebutuhan, lalu adanya ya kasarnya monopoli lah. Jadi banyak hal yang ikut menentukan, bukan hanya dari segi kepolisian. Apakah misalnya ekonomi dari pengemudi bisa diselesaikan oleh kepolisian? Yang bisa dilakukan, tuntaskan jika ada sesuatu. Jika ketahuan misalnya, oh kok ada keterlibatan taksi lain, itu tuntaskan. Jangan, oh ya itu kebetulan. Itu kan kalau semua kebetulan itu kapan kita berhasil menangkap? Apalagi kita tahu di masyarakat terkenal sekali ada yang kebal hukum, dan itu tetap maksudnya ada, kebal hukum maksudnya taksi tertentu kebal hukum. Taksi tertentu kebal hukum. Itu sudah di kalangan pengusaha, di kalangan masyarakat, bukan istilah yang aneh. Jadi sekarang tinggal tunjukkan bahwa walaupun itu pengusaha kebal hukum, dia bisa kena. Nanti bisa dijawab sama Pak Agus. Namun sebelum dijawab Pak Agus, ini Pak Andi yang tadi menelpon dari Surabaya kembali tersambung. Pak Andi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya, saya akan menindaklanjuti tadi. Informasi yang disampaikan Ibu itu betul. Selamat pagi. Iya, silakan Pak Andi. Benar yang dikatakan Ibu tadi. Memang ada skenario settingan, Pak, betul. Itu yang lebih parah gitu ya, karena kejahatan itu bukan hanya terjadi spontanitas. Artinya direncanakan menurut Anda? Iya, direncanakan. Termasuk di kepolisian juga banyak, Pak, kejahatan itu terjadi. Cuma hanya melihat sebelah mata itu ya. Pak Andi, Anda bisa mengatakan ini artinya Anda punya ya dalam tanda kutip mungkin sedikit bukti atau pengalaman? Ada, buktinya ada. Ini sekarang lagi sidang di pengadilan, ini mengenai kejahatan ya, ke ranah lain. Iya, ada. Sekarang lagi sidang di pengadilan Surabaya ya. Itu melibatkan 2 oknum polisi menerima suap. Itu kejahatan yang terjadi di dalam kepolisian loh. Tapi tidak ditindaklanjuti, di setting, di rekayasa. Pak Andi, di mana hanya yang dijadikan tersangka hanya 1 AKBP Ernani. Ada Pak Gembong namanya yang tugas di Brimob. Pak Andi, maaf, ini kejadiannya artinya tersangkut dengan keamanan di dalam taksi? Bukan, ini kejahatan lain. Kejahatan itu memang disetting gitu. Oke. Baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi informasinya. Bisa nanti TV Berita 1 itu ke PN Surabaya. Hasil sidangnya bagaimana, lihat. Baik ya. Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini yang disampaikan oleh Pak Andi itu soal kejahatan yang diskenariokan Pak Agus, tapi mungkin nampaknya bukan sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini ya. Tapi mungkin itu juga yang disampaikan oleh Bu Mintarsi, mungkin ya korelasinya itu banyak juga kejahatan-kejahatan yang sebetulnya bukan berdiri sendiri, tapi ada hal lain yang melatar belakangnya. Nah ini gimana Pak Agus melihatnya? Ya tentunya kembali lagi kita yang pertama bergerak dari fakta dulu ya Mas, fakta dan data yang kita miliki. Kemudian dampak daripada itu, dampak ikutannya ya kemungkinan besar pasti ada. Kemungkinan besar pasti ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi Bu Mintarsi juga sudah sampaikan, apakah misalnya masalah kesenjangan ekonomi itu urusannya polisi kan bukan? Jelas bukan. Nah, jelas itu bukan. Atau mungkin misalnya apakah banyaknya taksi-taksi yang beredar
bergerak itu urusannya polisi juga bukan gitu kan. Tapi bagaimanapun dampak daripada efeknya itu akan berpengaruh pada tugas kepolisian. Nah tadi beliau sudah kemukakan juga, termasuk juga dari Pak Andi dari Surabaya. Ya kalau bicara skenario setting tentunya ini bagian dari informasi yang terus harus kita dalami gitu kan. Dalam artian bahwa kalau bicara kebetulan nanti salah lagi. Ya. Tapi gini Pak Agus, kalau tadi ini apa namanya tadi ada apa namanya penelpon dari Pak Andi yang ada juga polisi-polisi yang jadi oknum di makanya saya akan mengarah ke situ sebetulnya Mas Rudi. Sebetulnya gitu Polri juga banyak memberikan sanksi kepada anggotanya, kan itu yang ingin Anda katakan? Iya betul. Jadi saya selalu katakan pada setiap kesempatan saya gitu kan. Apabila kami tidak mungkin mampu memonitor 430.000 anggota, lebih kurang polisi seluruh Indonesia. Makanya pada kesempatan ini pendengar penonton Berita Satu juga kami berharap, ya pasti pimpinan Polri berharap, apalagi dengan kebijakan beliau yang sekarang ini 100 hari ini menginginkan pelayanan Polri lebih maksimal, pelayanan Polri lebih baik lagi. Kalau ada teman-teman saya yang diduga karena kepastian bahwa salah atau tidak kan melalui proses pengadilan. Proses hukum. Nah, diduga melakukan pelanggaran tidak usah ragu-ragu, tidak usah sungkan-sungkan. Ya. Laporkan kepada kesatuan yang lebih tinggi ataupun di masing-masing Polres, Polda itu ada seksi ataupun unit propamnya. Atau itu ada bagian call center nasional gitu Pak Agus? Ya memang kita 110 ya Mas. Ya 110 kan nanti panjang jalurnya Mas itu Mas. Ya, kepada kesatuan pimpinan kesatuan setempat. Ya, atau mungkin melalui nomor telepon saya mungkin Mas Rudi bisa, tapi paling tidak saya tidak bisa memutuskan, saya hanya menyalurkan, tapi akan mengecek sebagaimana tadi yang disampaikan Bu Mintarsi juga, kita akan tindak lanjut. Pak Agus, ini ada satu penelpon lagi dari Bintaro, Pak Ari. Selamat pagi Pak Ari. Halo, selamat pagi. Halo Pak Ari. Selamat pagi Bapak. Silakan Pak Ari. Selamat pagi Pak Agus dan Ibu juga. Ya, silakan Pak Ari. Silakan Pak Ari, responnya. Ya, 3 minggu yang lalu saya dari Cengkareng Airport. 3 minggu yang lalu saya dari Cengkareng Airport. Naik top taksi. Kebetulan saya mengantar sahabat saya yang naik Damri. Ini ada feedback ya. Kebetulan setelah itu saya menyetop taksi. Itu logonya mirip Express. Karena saya terbiasa langganan dengan taksi Express. Warna putih, logonya ya mirip sekali. Nah kemudian saya stop, dia berhenti kemudian ya saya naik di atasnya, saya pikir itu Express gitu loh, karena persis sekali. Itu kok muter-muter di dalam airport Cengkarengnya. Nah 2 kali muter kemudian saya diganti sopirnya, saya tegur sopirnya, kenapa diganti? Ada apa? Terus saya mulai curiga kan, ini ada apa ini gitu loh. Nah dengan dialek yang saya pahami itu adalah orang ya, jadi saya coba juga dengan gaya mereka bahas ininya dialeknya. Ya. Nah kemudian mereka bilang bahwa ini biasa karena kita ada pergantian gitu loh. Baik. Terus apa yang dilakukan oleh Pak Ari? Nah saya sebenarnya mau nonjok sopirnya dulu. Tadinya mau tonjok duluan nih, karena saya pikir ini pasti ada kejahatan. Ya. Lalu akhirnya apa yang dilakukan oleh Pak Ari? Tapi dia minta maaf sopirnya, ini karena ini aja Pak, ini kita di sini loh. Saya bilang, Express. Bukan poolnya, setahu saya bukan di sini. Kenapa di sini nongkrongnya semua sopir? Saya bilang gitu loh. Oke. Yang dilakukan akhirnya sama Pak Ari apa? Pak Ari langsung turun dari taksi?
Iya, dia bilang Pak, Bapak nggak ada masalah, Pak, Bapak aman, katanya dia, nggak. Ini taksinya legal kok, katanya dia. Ya. Tetapi menurut saya ini ada indikasi yang menurut saya cenderung untuk lebih kriminal. Baik. Oke. Baik Pak Ari, terima kasih banyak Jadi sudah. Pak Agus mungkin pihak polisi mungkin bisa di wilayah Cengkareng itu melakukan razia, Pak. Itu mereka nongkrong banyak, kelihatan sekali kok. Di bandara ya Pak ya? Muter 1-2 kali putaran dia. Baik. Oke. Baik Pak Ari, terima kasih banyak sudah bersama kami di dialog pagi. Ini menarik sebetulnya. Saya juga pernah ngalamin juga itu seperti yang disampaikan oleh Pak Agus sebelumnya dan juga mungkin dialami sama Pak Ari. Saya merasa saya pengen naik taksi tertentu, tapi ternyata bukan taksi yang saya maksudkan. Udah gitu saya lihat argonya itu argo kuda, gitu. Saya bilang langsung sama sopirnya, argo Anda tidak betul. Oh Bapak, ini naik taksi argo yang gimana? Bukan argo yang gimana, argo Anda itu tidak betul, gitu. Akhirnya saya mengancam akhirnya Pak Agus, saya bilang, saya wartawan, nggak sulit buat saya melaporkan Anda sekarang, gitu. Akhirnya nego harga akhirnya sama dia. Ini kan, aduh, itu gimana artinya? Dan apa yang dialami sama Pak Ari ini bukan hal yang biasa, artinya ganti supir itu nggak boleh kan ya, Bu Mintar? Sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi sekarang karena itu kita lihat bahwa ini suatu yang kompleks. Contohnya izin usaha. Ya. Apakah ada yang tahu bahwa ada perusahaan tertentu PT-nya belum ada, izinnya sudah bisa keluar. Tapi ini itu bukan fakta, izin Dinas Perhubungan. Ya. Lalu kita lihat dalam hal merek, apakah masyarakat tahu bahwa di salah satu perusahaan yang besar itu ada 2 perusahaan sebetulnya, tapi pakai logonya sama. Ya. Jadi itu pun bagaimana penertibannya. Iya. Ini juga memang harus dirapihkan ya. Iya, jadi rapikan dalam segala segi. Tapi kenapa kok ada yang demikian powerful? Karena dengan kita melanggar segala-galanya, kita akan bisa melonjak luar biasa. Pak Agus, tanggapannya soal ini gimana Pak Agus? Ya. Apa yang memang harus, ini kan bukan kewenangan polisi Ya, saja, mungkin tadi itu disampaikan Pak Ari itu mungkin ya razia di sekitar bandara itu. Ya memang itu kita lakukan hanya mungkin ya tentunya kembali lagi kecurigaan kita sebagai penumpang, sebagai masyarakat. Loh kok aneh seperti ini gitu kan. Tidak usah ragu-ragu, di ujung bandara itu pada saat mau keluar itu kan ada pertemuan arus itu, ada teman-teman saya yang ada di sana. Silahkan ke sana langsung berhenti aja di situ, langsung laporkan aja gitu ya, bahwa ada kejadian seperti ini. Oke. Ya, Intinya sebetulnya artinya apa? Trik-trik dari penumpang juga itu juga harus ini ya, harus punya ya. Apabila dia curiga, lebih baik dia berhenti manakala ada petugas yang, karena apalagi di jalan tol itu pasti teman-teman saya banyak yang selalu hilir mudik gitu kan. Kemudian pada pos-pos tertentu gitu. Ya memang kita tidak bisa mengetahui persis kapan seorang ini menjadi pelaku, kapan seorang ini menjadi malaikat gitu kan. Kita kan tidak tahu persis. Tapi paling tidak kewaspadaan kita secara pribadi, marilah kita menjadi polisi bagi dirinya sendiri, dalam artian karena ya kami tidak mungkin bisa berada setiap saat di tengah-tengah masyarakat. Kami punya keterbatasan. Baik. Itu tentunya peran serta masyarakat sangat-sangat kami perlukan. Pak Agus dan Bu Mintarsi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih Pak Agus.